Dari awal hingga akhir, burung sembilan nether tidak pernah melihat ke arah Wu Chen, budidayanya terlalu rendah, hanya membutuhkan kepakan sayapnya yang ringan untuk mengubah Wu Chen menjadi abu, ia tidak memiliki perlawanan apapun. Akibatnya, ketika burung sembilan nether melihat pisau pembunuh naga Wu Chen menyerangnya, matanya penuh dengan penghinaan. Seseorang yang sangat lemah hingga terlihat seperti sampah, apa yang perlu diperhatikan? Dengan kepakan sayapnya, seberkas api hitam mengepak ke atas, membawa gelombang kekuatan tirani saat menyerang Wu Chen. Wu Chen sudah menduga ini akan terjadi. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan mutiara roh air, menyebabkan mutiara roh air meledak. Energi air dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mengagetkan ki spiritual universal di sekitarnya dan melonjak serta berfluktuasi dengan hebat. Hujan mulai turun dari langit. Api hitam bahkan belum mencapai tubuh Wu Chen sebelum padam oleh hujan. Mutiara roh air ini semuanya diresapi dengan kekuatan Di Sui Jing, dan energi roh air yang telah dimasukkan ke dalam Di Sui Jing sangatlah luar biasa. Api hitam burung sembilan nether, di bawah kehancuran kekuatan air, bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun, dan mudah dipatahkan. Burung sembilan nether terkejut, ia menatap lurus ke arah Wu Chen, hanya ingin mengulitinya hidup-hidup. Bocah inilah yang mengacaukannya, menggunakan beberapa manik-manik aneh, menyebabkan api hitamnya tidak mampu melepaskan kekuatannya. Pada saat ini, niat membunuh melonjak di hati burung sembilan nether. Bocah ini sebenarnya berani menyerang dan menghalangi jalannya, ini benar-benar kejahatan yang keji, hari ini bertekad untuk memberinya pelajaran yang mendalam. Mengaung. Setelah itu, langsung menyerang Wu Chen. Ia ingin menyingkirkan iblis kecil yang telah menghalanginya berkali-kali ini terlebih dahulu, lalu pergi. Bocah ini sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengisi celah di antara giginya. Melihat burung sembilan nether menyerangnya, ekspresi Wu Chen berubah drastis. Kekuatan burung sembilan nether sangatlah tirani, dan merupakan binatang iblis tingkat 5, jadi meskipun ia terluka parah, ia tetap tidak bisa diremehkan. Seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda, tidak peduli seberapa melemahnya kekuatan burung sembilan nether, ia masih merupakan eksistensi yang sangat kuat bagi dirinya saat ini. Wu Chen, hati-hati. Di sisi lain, wajah Sun Yan berubah drastis saat melihat burung sembilan nether menyerang Wu Chen. Wu Chen telah banyak membantunya, dan jika bukan karena dia, mustahil baginya untuk mengalahkan burung sembilan nether dengan menggunakan mutiara roh air yang dimodifikasi untuk memadamkan api hitamnya. Melihat Wu Chen dalam masalah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera bergegas, ingin menyelamatkan Wu Chen dan menghentikannya agar tidak terjadi. Dengan kepakan sayapnya, burung sembilan nether bergegas menuju Wu Chen dengan momentum yang menakutkan. Melawan sampah seperti dia bahkan tidak perlu menggunakan banyak kekuatan. Menghadapi serangan burung sembilan nether, Wu Chen tidak berani gegabah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera memanggil seluruh kekuatan di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam pisau pembunuh naga, menyebabkannya bergetar hebat. Gelombang demi gelombang pedang ki yang menakutkan menyebar dalam sekejap mata, mengguncang ruang dan menghancurkan segalanya. Pisau keempat dari seni memotong Suan Yuan. Menghadapi lawan yang menakutkan seperti burung sembilan nether, Wu Chen tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung menggunakan pedang keempat dari seni memotong Suan Yuan. Pedang ki yang kuat langsung meletus, membentuk aura pedang yang mengguncang langit, aura pedang menakutkan yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia meluncur keluar dengan kejam. Tebasan keempat dari seni memotong Suan Yuan sangat kuat, bahkan Wu Chen saat ini harus mengeluarkan banyak energi untuk mengeksekusinya. Dengan satu tebasan ini, seluruh energi di tubuhnya langsung habis, dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Namun, dia saat ini sedang menghadapi binatang iblis tingkat 5, jadi sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mengguncangnya. Bam! Pukulan kuat itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap mata. Seketika, energi mengerikan meledak keluar dengan kekuatan penghancur yang ekstrim. Energi mengerikan itu seperti gelombang dahsyat yang menyapu, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Ah! Energi mengerikan menyapu dan Wu Chen terlempar beberapa meter ke belakang dalam sekejap mata. Pada akhirnya, dia terjatuh ke tanah dan tidak tahu seperti apa situasinya. Burung sembilan nether juga tidak begitu kaya. Ia telah terluka parah oleh pedang Sun Yan,
dan seluruh tubuhnya telah kehilangan kemampuannya. Sekarang ia telah menderita serangan yang begitu dahsyat dari Wu Chen, luka-lukanya menjadi semakin parah, dan rasa sakitnya semakin parah. Mengejutkan dan menstabilkan tubuhnya, burung 9 nether memandang Wu Chen yang tergeletak di tanah, dan kemarahan membara di dalam hatinya. Tidak apa-apa jika itu hanya Sun Yan, tapi sekarang, dia benar-benar berani merusak sampah, yang merupakan penghinaan besar baginya. Namun, jelas bahwa hal itu tidak lagi memiliki peluang. 9 Netherbird, serahkan hidupmu. Tepat pada saat ini, pedang berharga menerobos ruang dan waktu, membawa serta kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, dengan kejam menyerbunya. Burung 9 Nether terkejut, tidak peduli jika terluka parah, ia mengepakkan sayapnya, dan hendak pergi. Tapi yang jelas, itu sudah terlambat, karena pedang Sun Yan telah tiba. Mengaung, burung 9 Nether berteriak dengan sedih. Tubuhnya yang besar tertusuk oleh pedang dan darah yang tak ada habisnya muncrat satu demi satu. Kali ini, bahkan seseorang sekuat burung 9 Nether pun tidak berdaya melawannya. Spirit Demon 9 Nether bertahap 5 telah mati begitu saja. Melihat burung 9 Nether mati, Sun Yan menghela nafas lega. Setelah melalui pertarungan yang sulit, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, dan membunuh burung 9 Nether. Setelah membunuh burung 9 Nether, sosok Sun Yan melintas dan muncul di samping Wu Chen dalam sekejap mata, segera memeriksanya menggunakan denyut nadinya. Untungnya, Wu Chen hanya terluka parah dan tidak mati, dari kelihatannya, pedangnya lah yang memblokir sebagian besar kekuatan burung 9 Nether, memungkinkan dia untuk bertahan hidup di bawah serangan burung 9 Nether. Pada saat ini, dia melirik ke arah pisau pembunuh naga yang jatuh ke samping, dan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Seberapa kuatkah burung 9 Nether, dan seberapa ganas serangannya? Faktanya, bagaimana Sun Yan bisa mengetahui bahwa meskipun pedang Wu Chen hanyalah harta karun spiritual kelas menengah, pedang itu terbuat dari besi hitam dan sangat keras. Seekor burung 9 Nether saja tidak akan mampu menghancurkannya. Kamu menyelamatkan hidupku, jadi aku akan membantumu. Sun Yan menggendong Wu Chen dan meninggalkan tempat itu. Tentu saja, sebelum pergi, dia harus mengambil mayat burung 9 Nether. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk mendapatkan mayat burung 9 Nether. Di dalam gua yang sunyi, api unggun berkobar dengan ganas, menghilangkan rasa dingin di dalam gua. Seseorang sedang berbaring di samping api unggun dan tidur nyenyak. Dia sama sekali tidak menyadari semua yang telah terjadi. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum akhirnya dia terbangun dari tidurnya. Tempat apa ini? Wu Chen duduk di tanah, matanya kosong dan agak lesu. Setelah beberapa saat, kesadarannya kembali dan dia teringat apa yang terjadi sebelumnya. Api. Tanpa berpikir panjang, Wu Chen tahu bahwa api unggun ini pasti dinyalakan oleh Sun Yan, dan tempatnya seharusnya berada di dalam gua gunung. Wu Chen merangkak dari tanah dan menggelengkan kepalanya untuk membangunkan dirinya saat dia mengukur gua. Sun Yan, Wu Chen berseru, tetapi gua itu kosong, selain suara gemeretak api, tidak ada jawaban lain. Kemana perginya wanita itu? Wu Chen bergumam, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sesuatu diletakkan di atas batu di dalam gua. Dia berjalan dengan rasa ingin tahu. Ini botol, dan ada juga parchment roll. Selain itu, ada juga secari kertas yang ditempel di bawah botol, di atasnya terdapat beberapa kata-kata yang sangat indah. Mungkinkah wanita ini pergi? Melihat ini, Wu Chen mau tidak mau berpikir seperti itu, dia mengeluarkan selembar kertas dari bawah botol. Setelah melihat dengan cermat, seperti yang diharapkannya, wanita itu sudah pergi. Wu Chen, aku pergi, jangan khawatirkan aku akan membawa mayat burung 9 Nether bersamaku. Adapun esensi darah yang kamu butuhkan, aku meninggalkannya di dalam botol untukmu, dan sebagai tambahan, saya telah meninggalkan satu set perkamen gulungan dengan teknik pedang rahasia, yang saya yakini akan membantu Anda. Masih ada 11 bulan hingga kompetisi multi kerajaan, saya harap Anda bisa datang. Wu Chen tertawa, meletakkan kertas itu, mengambil botolnya, membukanya, dan mengangguk. Setidaknya wanita itu masih memiliki sedikit hati nurani, dia bersedia memenuhi janjinya dan menyimpan sebotol Nine Nether Bird untuknya. Teknik pedang dan manual rahasia,
biarkan aku melihatnya. Wu Chen membuka perkamen itu dan melihatnya. Dia sedikit kecewa karena manual seni pedang ini hanyalah teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi dan tidak berpengaruh sama sekali padanya. Dalam pikirannya, ada banyak teknik bela diri yang bisa dia keluarkan dengan santai. Teknik bela diri peringkat bumi tingkat lanjut, sungguh keterampilan unik yang kuat. Di seluruh wilayah Hengling, hanya Kekaisaran Awan Angin yang memiliki keterampilan seperti itu, dan tidak ada negara atau wilayah lain yang memiliki keterampilan seperti itu. Jika skill semacam ini menyebar, itu akan menimbulkan banyak keributan, dan bahkan ahli di Astral Reaching Stage akan merebutnya darinya. Setelah dengan santai melemparkan gulungan perkamen ke dalam cincin penyimpanan, Wu Chen tidak peduli lagi. Saat ini, dia telah menyelesaikan burung 9 nether, dan hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah memurnikannya. Dia akan mengekstraksi garis keturunan Phoenix Bloodline darinya, lalu memurnikannya dan menyerapnya untuk mengolah formula Phoenix Api. Namun, jika dia ingin mengekstraksi garis darah Phoenix dari begitu banyak orang, itu bukanlah tugas yang mudah. Dia membutuhkan sesuatu yang lain untuk membantunya agar berhasil. Benda-benda itu mungkin dapat ditemukan di pegunungan awan iblis, tetapi Wu Chen tidak memiliki banyak kesabaran untuk mencari benda-benda itu secara pribadi. Oleh karena itu, penting untuk meninggalkan pegunungan Demon Cloud dan menuju kota besar. Meskipun ada banyak binatang iblis di dalam pegunungan Demon Cloud, yang merupakan tempat bagus baginya untuk bercocok tanam, dibandingkan dengan formula Phoenix Api, dia tetap merasa bahwa mengolah formula Phoenix Api jauh lebih penting. Dua seni hebat dari formula Phoenix Api adalah fokus dari kultivasinya, dan juga arah kerja kerasnya. Setelah memadamkan api, Wu Chen berjalan keluar dari pegunungan Demon Cloud. Setelah berjalan setengah hari, sebuah kota besar muncul di hadapannya. Kota Penglian, ini adalah kota dengan skala yang mirip dengan kota Tifeng. Seperti kota Tifeng, ini adalah kota pertahanan besar lainnya yang melindungi dari pemberontakan pegunungan awan iblis dan binatang iblis. Wu Chen pernah mendengar tentang kota ini sebelumnya. Gelombang besar binatang buas kali ini hanya mempengaruhi kota Tifeng dan kota awan setan, tetapi dipaksa kembali selama kota Tifeng, dan tidak menyebar ke kota Penglian. Dengan demikian, kondisi kota Penglian sangat baik, dan tidak terkena dampak gelombang besar-besaran ini. Adapun apakah binatang iblis menyerang kota Penglian atau tidak, Wu Chen juga tidak terlalu khawatir. Apa yang paling dia butuhkan saat ini adalah menemukan bahan-bahan, memurnikan burung 9 nether, mengekstrak garis keturunan Phoenix, dan mengolah ranah tahap kedua formula Phoenix Api. Dengan tujuan ini, Wu Chen memasuki kota Penglian. Ia tidak bermalas-malasan dan langsung pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkannya. Dibandingkan dengan bahan yang dibutuhkan untuk mengolah teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan garis keturunan jauh lebih sederhana. Semuanya umum dan jumlahnya relatif lebih sedikit, sehingga Wu Chen dapat dengan cepat menemukan semuanya. Baginya kesulitan terbesar dalam mengolah teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan adalah mencari bahannya, karena ada beberapa bahan yang terlalu sulit ditemukan, bahkan di kota pun tidak mungkin menemukan semuanya. Misalnya, ketika dia mengembangkan teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, dia harus melakukan perjalanan melintasi berbagai kota dan wilayah untuk mengumpulkan semua materi, dan juga harus meminjam kekuatan Walmart agar berhasil mengumpulkan semua materi. Namun, formula Fire Phoenix tidak sama, karena bahan yang dibutuhkan biasanya sangat sederhana dan jumlahnya lebih sedikit, serta jumlahnya lebih sedikit. Pada dasarnya mereka bisa berkumpul di kota besar, jadi dari segi material tidak ada kesulitan sama sekali. Jika Anda tidak mendapat dukungan dari garis keturunan Phoenix, mustahil bagi Anda untuk mengembangkan formula Phoenix Api untuk menerobos ranah formula Phoenix Api. Adapun Phoenix, itu adalah binatang ilahi, bahkan jika orang biasa tidak dapat menemukannya, akan sulit untuk menemukannya, bahkan jika mereka menemukan jenis binatang iblis lainnya. Terlebih lagi, bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak pasti, karena binatang iblis dengan kekuatan mereka tidak akan dapat mengalahkan mereka dengan mudah, misalnya, burung 9 nether yang telah mencapai tahap kelima dalam budidaya mereka. Dengan kekuatan Wu Chen, dia pasti tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, apapun jenis tekniknya, tidak mudah untuk mengembangkannya.
Jika seseorang ingin berhasil mengolahnya, ia perlu mengeluarkan energi dan usaha yang tiada habisnya, jika tidak, mustahil untuk berhasil. Setelah bahan-bahannya lengkap, Wu Chen menemukan sebuah penginapan dan membeli sebuah kamar. Setelah membayar biaya sebulan, dia segera masuk ke budidaya pintu tertutup dan menerobos ranah tahap kedua Formula Phoenix Api. Sebelum ini, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengekstrak garis darah Phoenix dari burung 9 Nether. Jika dia tidak mengekstrak garis darah Phoenix, maka dia tidak akan mampu membawa efek Formula Phoenix Api ke puncaknya, karena esensi darah masih mengandung banyak kotoran, dan garis darah Phoenix hanya sepotong kecil, itu. Jika dia menyerap garis darah Phoenix yang tidak murni, konsekuensinya akan sangat parah. Meski dengan bantuan berbagai bahan, hal itu bukanlah tugas yang mudah. Wu Chen harus menghabiskan 7 hari penuh untuk mengekstraksi garis darah Phoenix dari burung 9 Nether, dan harus menggunakan sejumlah besar energi. Kemurnian ini harus dikatakan cukup. Melihat lapisan darah yang sangat kecil di dasar botol, Wu Chen menganggukkan kepalanya. Lapisan darah ini adalah garis keturunan Phoenix yang dia butuhkan, meskipun dia telah meremehkan ukuran selaput darah, namun energi yang terkandung di dalamnya masih menakutkan. Jika itu adalah orang normal, mereka tidak akan mampu menyerap dan memurnikannya, karena ini adalah darah legendaris dari binatang suci dan Phoenix. Jika orang biasa menyerapnya ke dalam tubuh mereka, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh mereka, dan dalam kasus yang serius mereka bahkan akan meledak dan mati. Namun, Wu Chen tidak takut. Dia mengolah formula Phoenix Api, sehingga dia bisa secara efektif menyerap darah burung Phoenix dan menggabungkannya sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, setelah beristirahat sejenak, Wu Chen mengaktifkan formula Fire Phoenix, dan segera menyerap lapisan darah tersebut. Saat garis darah Phoenix memasuki tubuh Wu Chen, dia segera merasakan energi yang kuat terus-menerus bertabrakan dengan tubuhnya, terus-menerus berbenturan dengannya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Energi darahnya mendidih, memenuhi setiap bagian meridiannya, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Wu Chen terkejut, meskipun dia tahu bahwa keturunan Phoenix sangat mengamuk dan memiliki energi yang kuat, dia tidak berpikir bahwa itu akan menimbulkan reaksi yang begitu besar pada tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam kehidupan sebelumnya. Tapi, memikirkannya, Wu Chen mengerti alasannya. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia memperoleh formula Phoenix Api, budidayanya sudah sangat tinggi, dan mempraktikkan formula Phoenix Api dan teknik tahap kedua tidaklah sulit sama sekali baginya pada saat itu, jadi reaksi dari garis darah Phoenix adalah tentu saja lebih sedikit. Tapi itu berbeda sekarang, dia hanya berada di level Empyrean ketiga dari tahap Laut Roh, kekuatannya masih sangat lemah, dan Phoenix adalah binatang ilahi, kekuatan garis keturunannya sangat mengamuk, jadi wajar jika tubuhnya mengamuk, mempunyai reaksi kekerasan. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Chen menenangkan dirinya dan mengaktifkan formula Phoenix Api di tubuhnya yang melilit bola pembuluh darah dan mulai memurnikannya dengan panik. Saat dia menyempurnakannya seperti ini, itu menyebabkan aura di tubuhnya meningkat sedikit demi sedikit. Dengan sangat cepat, dia menerobos penghalang tahap Laut Roh Empyrean keempat dan dengan lancar memasuki tahap Laut Roh Empyrean keempat. Melihat budidayanya telah berhasil, Wu Chen sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu menembus kultivasinya sambil menyempurnakan garis darah Phoenix, itu bisa dikatakan sebagai keuntungan yang tidak terduga. Setelah beberapa saat, Wu Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan mulai menggunakan formula Fire Phoenix untuk menerobos ranah tahap kedua formula Fire Phoenix. Alasan mengapa dia ingin mendapatkan 9 burung Nether, adalah agar dia bisa mendapatkan jejak garis keturunan Phoenix, dan garis keturunan Phoenix adalah sesuatu yang dia perlukan untuk budidaya formula Phoenix Api. Karena burung Phoenix adalah binatang ilahi, garis keturunan uniknya juga sangat mengamuk. Bahkan jika itu hanya jejak, Wu Chen masih membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, seluruh proses ini memakan waktu 10 hari lagi. Dalam periode waktu ini, dia duduk di tempat aslinya tanpa bergerak 1 inci pun, terus menyempurnakan garis darah Phoenix dan menerobos ranah tahap kedua formula Phoenix Api. "Bos, apakah kamu punya kamar lain?" Dua pemuda datang ke konter. Salah satunya berpakaian kuning sementara yang lain berpakaian biru.
Keduanya memiliki ekspresi heroik di wajah mereka, tidak terlihat kaya atau kaya. Manajer itu mengangkat kepalanya dan melihat keduanya, dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Ya, kalian berdua ingin tinggal di sini kan? Omong kosong, jika kita tidak mau tinggal di sini, apa yang akan kita lakukan? Wajah penjaga toko masih penuh senyuman. Dia tidak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini, ada banyak orang yang datang untuk tinggal. Tidak hanya itu, penginapan lainnya juga penuh sesak. Namun, mereka tidak peduli. Mereka berada di sebuah penginapan, dan mereka di sini untuk merekrut tamu. Semakin banyak tamu, semakin baik bisnis mereka, dan itulah yang mereka harapkan. Nak, bawalah 2 tamu terhormat ini ke kamar mereka. Saat ini, pelayan di sebelah mereka berbisik, "Bos, semua kamar kami sudah penuh. Kami tidak punya kamar tambahan. Tidak ada kamar lagi." "Tidak mungkin, perhatikan baik-baik." Pelayan mengeluarkan daftar dan melihatnya dengan cermat. Dia berkata, "Bos, memang tidak ada kamar tersisa. Kamar terakhir dipesan oleh seorang ksatria muda 1 jam yang lalu." Penjaga toko itu agak terkejut, tetapi dalam hati dia senang. Jika tidak ada lagi kamar, berarti semua kamar mereka sudah terisi. Inilah yang dia nantikan. "Maaf, pelanggan. Saya benar-benar minta maaf. Tokonya penuh." Saat ini, kedua pemuda itu saling memandang dan merasa sangat kecewa. Mereka datang dari tempat lain dan menemukan banyak penginapan, namun keadaannya mirip dengan ini. Semuanya penuh. "Bos, pikirkan cara, kami bersedia membayar 2 kali lipat harganya." Penjaga toko berada dalam sedikit kesulitan. Mereka yang datang ke penginapannya untuk bermalam kebanyakan adalah pejuang atau orang-orang dengan status terhormat. Dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Melihat ekspresinya yang tidak senang, kedua pemuda itu menjadi kesal. Tanpa berkata apa-apa, pria berbaju kuning itu mengeluarkan selembar uang perak dan menyerahkannya. "Bos, selama kamu membantu kami menemukan kamar, 1.000 perak ini milikmu." Kata-katanya memperjelas bahwa dia tidak kekurangan uang dan merupakan seorang taipan. Mata penjaga toko berbinar saat melihat uang kertas. Harganya 1.000 tael perak, beberapa kali lipat harga sebuah rumah. "Baiklah, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengatur segalanya untuk Anda." Dia menoleh ke pelayan dan berkata, "Biarkan saya melihat lebih dekat. Apakah ada kamar tambahan? Ini 1.000 tael perak. Jika dia bisa mendapatkannya, keuntungannya akan sangat besar." "Bagus. Pelayan kemudian mengeluarkan daftarnya dan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh menentukan pilihannya. Dia tidak berani melanggar perintah bos, jika dia dipecat, dia tidak punya tempat untuk menangis. "Iya bos, sepertinya tidak ada orang yang tinggal di kamar nomor 10. Ruang ke-10 dari karakter bumi. Coba saya lihat." Pelayan segera mengambil daftar itu dan memegangnya dengan kedua tangannya. Bos mengambilnya dan, setelah melihatnya, menjadi marah. "Bukankah ada seseorang yang tertulis di sini? Kenapa tidak ada orang di sini?" Pelayan berusaha membela diri, "Bos, orang di kamar 10 sudah tidak muncul sejak setengah bulan yang lalu. Kamarnya selalu tertutup, jadi saya yakin itu kamar kosong. Orang-orang di kamar 10 sudah datang setengah bulan yang lalu dan membayar sewa sebulan sekaligus. Karena waktunya belum tiba, mereka tidak akan menggunakan kamarnya, dan mereka juga tidak akan memeriksa apakah ada orang di kamarnya. Mereka tidak mengetahui situasi spesifik ruangan itu. Sekarang dia memikirkannya, kemungkinan besar orang di ruangan itu sudah pergi dan tidak akan kembali. Kalau begitu, dia sebaiknya memberikan kamar itu kepada kedua tamu itu. "Dua pelanggan yang terhormat, kami hanya memiliki 1 kamar kosong. Saya ingin tahu apakah kalian berdua bisa hadir." Keduanya saling memandang. Saat ini penginapan lainnya sudah penuh, jadi cukup baik bagi mereka untuk mencari kamar kosong. Setidaknya itu lebih baik daripada tidak punya kamar sama sekali. "Baiklah, bawa kami ke sana." Manajer itu tersenyum lebar sambil membungkuk dan berkata, "Silakan ikuti saya." Setelah itu, penjaga toko membawa keduanya ke atas, tiba di luar ruangan nomor 10. "Ini dia." Keduanya melihat dan melihat bahwa tidak ada keberatan. "Pelayan, kuncinya." "Iya bos." Pelayan mengeluarkan banyak kunci dan dengan cepat membuka pintu. "Bos, sudah selesai." Penjaga toko membungkuk kepada mereka berdua dan berkata, "Dua tamu, silakan masuk."
Dia menyanjung dan menyanjung kedua orang kaya ini. Ini upahmu. Pemuda berpakaian kuning memberikan uang kertas itu kepada pemilik toko. Ketika pemilik toko melihat uang kertas itu, matanya semakin berbinar. Dia membungkuk dan menerima uang kertas itu. Jika kalian berdua, tamu terhormat, ingin mengatakan sesuatu, silakan beritahu saya. Orang yang rendah hati ini merasa terhormat bisa melayani Anda. Manajer itu sangat hormat dan menyanjung. Pemuda berpakaian kuning itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa sekarang. Kamu boleh pergi. Aku akan memanggilmu jika ada hal lain." Dengan itu, dia melangkah ke dalam ruangan, berniat untuk masuk. Pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba keluar dari ruangan seperti lautan badai. Pemuda berpakaian kuning itu tertangkap basah dan dikirim terbang menjauh. Huang Junyu, hati-hati. Dia ingin menarik kembali pemuda berpakaian kuning itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan ini begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menahannya. Pemuda berpakaian kuning itu juga terdorong mundur oleh kekuatan tersebut, dan pada akhirnya, dia hampir terjatuh dari gedung. Kejadian tak terduga ini membuat takut pemilik toko dan pelayan. Mereka melihat semuanya dengan kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Tampaknya merasakan gangguan tersebut, banyak orang di ruangan itu membuka jendela dan melihat ke arah mereka. Bukankah ini Huang Junyu dan Kang Bao? Mereka juga datang ke kota Penglian. Apa yang terjadi pada mereka? Siapa yang menghajar mereka hingga jatuh? Saya tidak tahu. Mari kita lihat dan lihat saja. Di luar ruangan, Kang Bao dan Huang Junyu berdiri, hati mereka berdebar kencang karena marah. Sejak mereka lahir, belum pernah ada yang menjatuhkan mereka ke tanah sebelumnya. "Siapa itu? Keluarlah dari sini!" Kang Bao Cheng berteriak dengan marah. "Persetan!" Suara menggelegar datang dari kamar. Kang Bao sangat marah. Tidak hanya orang-orang yang entah dari mana menjatuhkan mereka, mereka bahkan disuruhnya. Bagi mereka, ini merupakan penghinaan yang ekstrim. "Brat, pergilah ke sini sekarang juga." Saat dia berbicara, aura kuat muncul, penuh amarah. Adapun penjaga toko dan pelayan, mereka takut tanpa alasan. Awalnya, mereka mengira ini hanyalah ruangan kosong, dan orang-orang di dalamnya sudah pergi. Namun, mereka tidak menyangka orang itu belum pergi. Pada saat ini, lebih banyak ruangan membuka jendelanya dan menjulurkan kepala keluar. Bahkan ada beberapa orang yang keluar dari kamarnya sambil memandang mereka dengan ekspresi seolah sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Setelah beberapa saat, seorang pria muda keluar dari kamar. Orang ini tidak lain adalah Wu Chen yang telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama lebih dari setengah bulan. Pada saat ini, dia juga memasang ekspresi gelap saat dia dengan dingin menatap orang-orang ini. Jika seseorang yang mengenalnya dengan baik ada di sini, mereka pasti tahu bahwa suasana hatinya sedang sangat buruk, seperti gunung berapi aktif yang akan meletus. "Kalian siapa? Kenapa kalian menerobos masuk ke kamarku?" Cahaya dingin keluar dari mata Wu Chen. Jika orang-orang ini tidak memberinya penjelasan hari ini, dia tidak akan keberatan kehilangan nyawa lagi. Awalnya, dia berkultivasi dengan pintu tertutup sepanjang waktu, menyempurnakan garis darah Phoenix dan menerobos formula Phoenix api, tidak membiarkan dirinya diganggu. Selama masa kultivasinya, penggarap akan paling menghindari campur tangan orang lain. Jika ringan, dia tidak akan bisa berkultivasi, dan jika dia tidak bisa menerobos, tidak ada harapan. Jika berat, budidayanya akan mengamuk, dan kematiannya akan lenyap. Huang Junyu dan Kang Bao Cheng memandang Wu Chen dari atas ke bawah, dan merasa dia terlihat sangat asing. Mereka belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dan tidak ada sedikit pun kesan tentang dia di benak mereka. Bukan hanya mereka, mata semua orang juga menatap Wu Chen, dipenuhi rasa ingin tahu. Siapa orang ini? Tingkat pengolahannya tidak buruk, Empyrean keempat dari tahap Laut Roh. Saya tidak tahu, saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Panggung Empyrean Roh Laut keempat, seharusnya adalah ahli muda. Kang Bao Cheng berteriak dengan marah, "Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah pergi. Kamarmu sekarang menjadi milikku." Wu Chen menatapnya, dan berkata, "Ini kamarku, sejak kapan ini menjadi milikmu?" Sebelum dia datang, dia telah membayar sewa 1 bulan di muka, seolah-olah dari awal budidaya pintu tertutupnya hingga sekarang, kurang dari sebulan telah berlalu.
Karena kurang dari sebulan telah berlalu, ruangan ini hanya bisa menjadi miliknya, meskipun dia tidak ada. Huang Junyu berkata, "Nak, Laozi menghabiskan 1000 tael perak hanya untuk ruangan ini. Apakah menurutmu ini milik kita?" "Apakah begitu?" Tatapan Wu Chen berbalik dan menatap tajam ke arah penjaga toko dan pelayan. Pada saat itu, pemilik toko dan pelayan sudah ketakutan setengah mati, dan melihat tatapan Wu Chen menyapu ke arah mereka, mereka gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bahkan buang air kecil. Wu Chen sangat cerdas, melihat mereka seperti ini, dia segera mengerti bahwa penjaga toko pasti mengira dia sudah pergi, itulah sebabnya dia ingin memindahkan kamarnya ke orang lain. "Saya sudah memesan kamar ini. Waktunya belum habis, jadi mengapa Anda memindahkan kamar saya ke orang lain?" Wu Chen berteriak dengan suara tegas, kata-katanya yang lurus membuat penjaga toko tidak bisa berkata-kata, kepalanya menunduk karena malu. Mendengar ini, semua orang memasang ekspresi jijik di wajah mereka. Penginapan memiliki seperangkat aturannya sendiri, dan selama pihak lain membayar harganya dan tidak menetapkannya, tidak ada yang diizinkan menggunakan kamar tersebut tanpa izin. Tindakan pemilik penginapan dapat dianggap sebagai pelanggaran peraturan, dia benar-benar seorang pengusaha yang tidak bermoral. "Nak, aku akan mengambil kamarmu. Kamu bisa nyahlah sekarang," Huang Junyu berkata dengan arogan, sama sekali tidak menatap Wu Chen. Wu Chen menoleh dan tetap bergeming. Karakter-karakter kecil ini sebenarnya berani mempunyai gagasan apapun tentang dirinya, mereka hanya tidak sabar untuk mati. Kang Bao Cheng berkata, "Nak, sepertinya kamu tidak ingin tersesat. Baiklah, kamu boleh pergi dan mati sekarang." Bocah ini baru saja menjatuhkan mereka ke tanah, menyebabkan mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka telah kehilangan seluruh mukanya, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan ini berbaring? Dengan suara gemuruh yang keras, kekuatan di dalam tubuh Kang Bao Cheng melonjak dan meletus. Kultivasinya sangat kuat, sama seperti Zhu Yang, yang sebelumnya dibunuh oleh Wu Chen. Wu Chen memandangnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sampah." Mendengar itu, Kang Bao sangat marah dan berteriak, "Nak, apa katamu? Yang diunggulkan dari surga tidak memiliki ahli yang unggul, dan dinasti Yunlai termasuk dalam negara peringkat menengah. Di seluruh wilayah Hengling, selain Kekaisaran Awan Angin, tidak pernah ada orang yang berani tidak menghormati orang-orang dari dinasti Yunlai. Nak, pergilah ke neraka." Kang Bao meninju dengan tinjunya dan kekuatan yang kuat meledak dalam sekejap. Itu seperti gelombang mengamuk yang mengguncang langit dan bumi, menelan seluruh ruang. Alasan mengapa dia diguncang oleh Wu Chen sebelumnya, adalah karena itu terlalu tiba-tiba, dan mereka tidak berjaga-jaga, tapi sekarang, dia sudah meledak dengan kekuatannya sendiri, dan Wu Chen hanyalah seorang empirean roh keempat belaka. Penggarap panggung laut, jika dia ingin mengalahkannya, itu akan sederhana dan mudah. "Hehe, Kang Bao Cheng akan menyerang. Anak ini sudah tamat." Kang Bao Cheng berada di panggung laut roh empirean kelima, alam yang lebih tinggi dari bocah ini. Perbedaan kekuatannya tidak dapat diukur. Ya, semua orang terlihat sedang menonton pertunjukan yang bagus, tidak ada yang naik untuk membantu Wu Chen. Menghadapi serangan ganas Kang Bao, Wu Chen tidak mundur sama sekali, malah melontarkan pukulan biasa. Saat pukulan ini dilempar, kekuatan yang sangat kuat meledak seperti gunung berapi yang meletus. Ia dengan ganas berlari menuju Kang Bao Cheng. Kekuatan tinju Kang Bao tidak mampu menahan satu pukulan pun dari tinju Wu Chen. Dalam sekejap, itu hancur berkeping-keping, dan setelah serangan menghancurkan, kekuatan tinju Wu Chen tidak melambat sedikit pun, dan bergegas menuju tubuhnya. Tidak baik, wajah Kang Bao Cheng berubah, dia tidak menyangka kekuatan Wu Chen begitu kuat, dia langsung berteriak dan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk memblokir serangan. "Membunuh mereka semua," Wu Chen berteriak dengan dingin, ketika gelombang kekuatan tinju meledak, seperti badai dahsyat yang melanda, membawa energi untuk menghancurkan segalanya saat ia menyerang dengan keras. "Ah!" Kang Bao Cheng berteriak dengan sedih. Tubuhnya terasa seperti dipukul dengan keras dan dia terlempar. Dia jatuh dari tangga dan jatuh tertelungkup. "Berat, kamu mendekati kematian." Huang Junyu, yang berada di samping, melihat Kang Bao Cheng jatuh dari tangga, dan dengan teriakan keras, aura kuat muncul. Itu sama dengan Kang Bao Cheng,
yang juga memiliki tahap laut roh Empyrean kelima. Wu Chen dengan dingin meliriknya, wajahnya dipenuhi rasa jijik. Bocah yang bahkan belum kering, berani menyerangnya. Tanpa melihatnya, dia melayangkan pukulan ke arah Huang Junyu dengan kecepatan eksplosif, membawa serta kekuatan yang mampu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Bahkan sebelum serangan Huang Junyu menyerang, serangan Wu Chen sudah melanda. Sebuah kekuatan yang kuat meledak, energi roh pelindungnya tidak mampu menahannya sama sekali. Dalam sekejap mata, ia terkoyak, seperti Kang Bao, dan langsung jatuh dari tangga. Pada saat ini, semua orang melebarkan mata dan rahang mereka ternganga. Tidak mungkin, Kang Bao Cheng dan Huang Junyu dikalahkan begitu cepat, lagi pula mereka adalah Empyrean kelima dari tahap laut roh. Terlalu menakjubkan, Kang Bao Cheng dan Huang Junyu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Sebaliknya, Empyrean keempat dari tahap laut roh mampu menyalahgunakan tahap laut roh Empyrean kelima sampai mati. Bakat seperti itu sangat mengerikan. Semua orang berdiskusi satu sama lain, tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Wu Chen meraih dengan tangan kanannya dan dua cincin penyimpanan terbang ke tangannya. Melihat ini, semua orang tidak bisa tidak mengagumi nyali Wu Chen. Kang Bao Cheng dan Huang Junyu ini bukanlah orang biasa, mereka adalah orang-orang jenius di antara dinasti Yunlai di negara-negara peringkat menengah. Jika siapapun di dinasti Yunlai mengetahui bahwa seseorang berani menyerang rakyatnya dan bahkan merebut cincin penyimpanan mereka, mereka pasti akan marah, dan pada saat itu, Wu Chen akan sangat menderita. Ambilkan aku meja yang penuh makanan, ya. Wu Chen menoleh ke penjaga toko dan pelayan, pada saat itu, mereka berdua terbaring di tanah, mereka sudah lama ketakutan, dan setelah mendengar pertanyaan Wu Chen, mereka tidak berani mengatakan setengah kata tidak dan hanya bisa menganggukkan kepala. Wu Chen mengangkat bahu dan kembali ke kamar. Seperempat jam kemudian, pelayan mengetuk pintu, mengatakan bahwa makanan sudah siap, maka Wu Chen turun untuk makan. Di lantai satu banyak orang yang makan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi, dan pertempuran seperti ini terjadi setiap hari. Mereka sudah lama terbiasa dengan hal itu. Wu Chen duduk di meja, dan mulai makan dengan lahap. Dia sudah berkultivasi dengan pintu tertutup selama setengah bulan, dan belum pernah makan sebelumnya. Kini, saat dia mencium aroma makanan, perutnya langsung keroncongan. Saat ini, percakapan orang-orang di meja itu menarik perhatiannya. Kapan makam kuno itu akan dibuka? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Makam kuno itu ditinggalkan oleh ahli di tahap pencapaian astral, ia memiliki kekuatan penyegelan yang kuat di luar. Jika kamu tidak menyegelnya, tidak ada yang bisa masuk. Bukankah mereka bilang ada 4 tahap bela diri sejati yang membuka segelnya? Mungkinkah pelepasan segelnya belum berhasil? Tidak, jika segelnya berhasil dibuka, kita pasti sudah masuk. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Makam kuno, makam apa? Wu Chen menghentikan sumpitnya dan mendengarkan dengan seksama. Dengan sangat cepat, dia memahami intinya, itu karena sebuah makam kuno telah ditemukan di kota Penglian, dan setelah diperiksa, ditentukan bahwa makam kuno itu ditinggalkan oleh ahli di Astral Reaching Stage, dan ada di sana mungkin ada harta karun besar yang tersembunyi di dalamnya, jadi harta itu tersebar kemana-mana, dan banyak orang mengetahuinya. Mereka semua bergegas ke sini dari berbagai tempat, dan ingin memasuki makam kuno untuk mencari semacam harta karun rahasia. Namun, ada kekuatan penyegel yang kuat di luar makam kuno, dan kekuatan itu ditinggalkan oleh ahli di Astral Reaching Stage. 4 tahap bela diri sejati sepertinya mencoba membuka segelnya, tetapi tampaknya belum berhasil. Makam kuno layak untuk dikunjungi.